Film ini bercerita tentang mantan tentara perang yang terpaksa berurusan dengan kartel Meksiko akibat berusaha menyelamatkan seorang anak kecil yang ternyata memiliki masalah dengan mereka. Seperti apa keseruannya? Mari kita simak alur cerita selengkapnya. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang anak kecil bernama Miguel yang terlihat berjalan menuju rumahnya sehabis pulang dari sekolah. Sementara di dalam rumah ibu Miguel bernama Rosa terlihat sibuk menyiapkan makan siang untuk anaknya itu. Tidak lama kemudian di siang itu Rosa mendapatkan telepon dari adiknya bernama Carlos yang tiba-tiba meminta Rosa dan Miguel agar segera pergi jauh meninggalkan rumah itu, dikarenakan dirinya saat ini sedang diburu oleh para kartel. Dikepung dari segala arah, akhirnya Carlos tertangkap. Di sana dia disiksa dan diinterogasi di mana menyimpan barang yang sudah dia ambil. Salah satu anggota kartel bernama Maurico mencoba mencari informasi dari telepon genggam Carlos dan menemukan Rosa sebagai orang terakhir yang dia hubungi saat itu. Dia pun meminta rekannya untuk membunuh Carlos, sementara Maurico dan yang lainnya pergi untuk memburu Rosa yang disinyalir menyimpan barang milik kelompok mereka. Sementara di tempat lain terlihat seorang pria bernama Jim Henson. Dia merupakan veteran perang yang saat ini menikmati masa pensiun dengan menjadi peternak sapi, sekaligus bertugas menjaga perbatasan dari imigran gelap yang mencoba memasuki wilayah Amerika Serikat. Selesai mengembalakan sapi miliknya, Henson kemudian pergi pulang. Tiba di rumah, Henson didatangi kolektor dari pihak perbankan yang mengirimkan surat tugas untuk melakukan penyitaan peternakan miliknya. Dan itu akan dilakukan jika dalam 90 hari ke depan Henson tidak bisa melunasi hutangnya. Henson diketahui menggadaikan peternakannya setahun yang lalu untuk biaya pengobatan istrinya yang sakit keras. Akan tetapi nasib berkata lain dikala Henson harus ditinggal istri yang dia sayangi untuk selama-lamanya. Kondisi keuangan yang masih belum stabil sepeninggalan istrinya menyebabkan Henson menunggak pembayaran kredit selama 6 bulan. Walaupun segala upaya sudah Henson usahakan untuk melunasi hutangnya, mulai dari bekerja sebagai kuli bangunan sampai mencoba menjual sebagian ternaknya. Akan tetapi itu semua masih belum cukup untuk bisa melunasi semua hutangnya. Tidak mau kehilangan peternakan, siang itu Henson berupaya meminta keringanan dengan meminta waktu tambahan agar dia bisa segera melunasi hutangnya. Beban hidup yang dirasa cukup berat, di malam harinya Henson pergi ke sebuah bar untuk sedikit menghilangkan stres dengan meminum alkohol. Tak lama kemudian seorang wanita bernama Sarah yang merupakan anak Henson datang ke sana. Sarah diketahui bekerja di kantor imigrasi California. Dia juga bertugas sebagai penjaga pintu perbatasan. Melihat ayahnya minum cukup banyak, Sarah mencoba melarangnya untuk terus minum. Kemudian dia membawa Henson pulang. Di dalam rumah, Henson bercerita kepada Sarah setelah kehilangan istrinya, sekarang dia tidak ingin kehilangan peternakannya. Sarah mencoba menguatkan Henson dan meyakinkan jika ayahnya akan mampu melewati semua cobaan ini. Keesokan harinya Rosa bersama Miguel pergi menghindari buruan para kartel. Dengan dibantu warga lokal, mereka mencoba pergi melewati perbatasan untuk pergi meninggalkan wilayah Meksiko. Rupanya rencana Rosa sudah terlebih dahulu diantisipasi oleh para kartel. Mereka menempatkan para anggota untuk berjaga di sepanjang perbatasan antara Meksiko dan Amerika. Mengetahui perbatasan dijaga ketat oleh para kartel, pihak pemandu yang dibayar untuk membawa mereka pergi itu pun memilih lari dari tempat itu untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Rosa dan Miguel terpaksa mencari jalan tanpa bantuan siapapun dan tetap melanjutkan perjalanannya dengan mencari jalan yang biasa digunakan oleh para imigran gelap memasuki wilayah Amerika Serikat. Berhasil memasuki wilayah Amerika, Miguel hampir tertabrak mobil jam yang saat itu melintas di depannya. Kelompok kartel yang melihat kejadian itu pun kemudian menghampiri mereka. Maurico meminta Henson menyerahkan kedua warga negara Meksiko itu kepadanya. Namun mengetahui Rosa dan Miguel dalam bahaya, tentu saja Henson menolak permintaan Maurico. Henson yang merupakan mantan tentara perang terlihat begitu tenang menghadapi komplotan kartel bersenjata lengkap. Akan tetapi penolakan dari Henson membuat Maurico murka. Dan adu tembak antara Henson dan para kartel itu pun tidak bisa dihindarkan. Kala jumlah orang dalam insiden adu tembak itu, Henson memilih lari dengan membawa Miguel dan ibunya dari tempat itu. Dalam perjalanan secara mengejutkan, ternyata Rosa terkena tembakan pada saat adu tembak tadi. Rosa memberikan kertas berisi alamat saudaranya di suatu tempat di Chicago.
dan memohon Hansen agar mengantarkan Miguel ke alamat saudaranya itu. Namun lukanya yang parah membuat Rosa tidak bisa diselamatkan. Tidak lama setelah itu petugas patroli perbatasan datang dan mengevakuasi jasad Rosa. Sementara Miguel ditangani pihak imigrasi untuk diperiksa lebih lanjut. Keesokan harinya ketika Hansen terbangun, dia melihat tas milik ibu Miguel yang tertinggal di dalam mobilnya. Penasaran dengan isi tas itu, kemudian Hansen membukanya yang ternyata berisi uang yang diduga milik kartel. Teringat kembali dengan pesan Rosa untuk mengantarkan Miguel, Hansen kemudian pergi ke kantor imigrasi untuk membawa Miguel pergi. Beruntung Hansen datang di waktu yang tepat sebelum pihak imigrasi mendeportasi Miguel ke negaranya, dan Miguel ditangkap oleh para kartel yang sudah menunggunya di luar. Sebelum itu terjadi, Hansen segera mengajak Miguel pergi dari tempat itu secara diam-diam. Mauricio yang melihat Hansen pergi bersama Miguel kemudian mengejar Hansen dan memasuki wilayah Amerika dengan memberikan sogokan kepada petugas penjaga perbatasan. Mauricio kemudian pergi ke rumah Hansen untuk menangkapnya. Namun setelah menggeledah setiap ruangan yang ada di sana, Mauricio hanya menemukan bintang penghargaan milik Hansen dan mengambil amplop berisi berkas pribadi dan kartu kredit milik Hansen. Kesal pencariannya tidak membuahkan hasil, Mauricio meminta kelompoknya membakar rumah Hansen, kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Hansen sendiri sedang dalam perjalanan untuk mengantarkan Miguel sesuai alamat yang diberikan Rosa kepadanya. Guna memperlancar perjalanan yang berjarak cukup jauh dari posisinya saat ini, Hansen terlebih dahulu pergi ke pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Kemudian mampir ke Alfamart untuk membeli peta yang akan digunakan sebagai petunjuk perjalanan mereka. Thank you. Have a good one. You know how to read that thing? Di tengah perjalanan, mobil yang dikemudikan Hansen mengalami masalah di bagian radiator. Akibat mesin mobil yang terlalu panas, Hansen kemudian memarkir kendaraannya di bengkel terdekat. Rupanya aktivitas Hansen saat itu dapat dilacak Mauricio melalui data kartu kredit yang didapat dari amplop di rumah Hansen sebelumnya. Mengetahui posisi Hansen saat ini, Mauricio dan anak buahnya pun segera pergi memburunya dengan mendatangi lokasi yang dipakai Hansen berbelanja. Tanpa basa-basi, Mauricio menanyakan Hansen kepada penjaga wanita yang ada di sana. Merasa tidak ditanggapi oleh penjaga toko itu, Sorry. dengan brutal Mauricio menghabisi penjaga wanita yang sebenarnya tidak ada hubungan langsung dengan masalah ini. No guarantees on that. How old you boy? Setelah radiator mobilnya selesai diperbaiki, Hansen kembali melanjutkan perjalanan. Tidak lama setelah itu, mobil Hansen kembali terhenti ketika seorang serif memintanya menepi. Are you there today, young man? Di sana serif menahan senjata milik Hansen. Kemudian Hansen diminta berpindah mobil ke dalam mobil patroli dengan alasan jika serif itu akan memeriksa anak kecil yang Hansen bawa. Di sana Hansen mulai curiga dengan tingkah laku serif itu dikarenakan dia tidak memeriksa apapun. Akan tetapi sang serif terlihat berkomunikasi melalui telepon dengan seseorang. Hansen kemudian keluar dan menanyakan tujuan serif itu sebenarnya. Namun serif itu mencoba menembak Hansen. Get in the fucking truck! Suara tembakan yang begitu keras sampai mengagetkan Miguel yang saat itu berada di dalam mobil. Dia pun segera keluar dari dalam mobil untuk menyelamatkan diri. Tanpa Miguel sadari, saat itu dia menjatuhkan peta yang sudah ditandai lokasi kemana mereka akan pergi. Back in the truck, now! Setelah berhasil melumpuhkan serif, mereka pun segera pergi meninggalkan tempat itu menuju perbukitan untuk mengawasi serif dari kejauhan. Dan benar saja tidak lama setelah itu kelompok kartel datang menemui serif yang merupakan orang suruhan Mauricio untuk menangkap Miguel. Gagal melakukan tugasnya tanpa rasa kasihan sedikit pun, Mauricio menghabisi serif itu. Ketika Mauricio akan kembali ke dalam mobil, tanpa sengaja dia menemukan peta milik Hansen. Tidak memiliki senjata untuk mempertahankan diri sebelum melanjutkan perjalanan, Hansen mampir dulu ke toko senjata.
Di sana dia membeli sebilah senapan sebagai ganti senjata dia yang disita oleh Sheriff suruhan Moriko. There's trouble in your end. Hansen kemudian menelpon Sarah untuk mencari tahu siapa Miguel sebenarnya. Sarah menjelaskan jika Miguel dan ibunya merupakan saudara dari kelompok kartel bernama Carlos yang sudah menggelapkan uang milik pimpinan para kartel. Sarah menyarankan agar Hansen menyerahkan Miguel kepada pihak polisi. Itu dikarenakan akan sangat berbahaya jika terus berurusan dengan kartel Meksiko. Akan tetapi Hansen yang mengetahui jika polisi sudah bersekongkol dengan para kartel, dia pun menolak saran dari Sarah. Mengetahui hal itu, Sarah kemudian mengajukan diri akan menjemput mereka berdua. Sambil menunggu Sarah dan timnya datang menjemput, Hansen pergi ke toko pakaian untuk mengganti penampilannya agar tidak mudah dikenali oleh para kartel yang memburunya. Di sana Hansen juga membeli beberapa makanan untuk mereka konsumsi. Hansen kemudian pergi ke hotel untuk beristirahat sejenak. Menyadari jika kartu identitasnya selalu dilacak oleh para kartel, Hansen menyogok petugas hotel agar identitasnya dicatat secara manual saja. Di tengah malam ketika Hansen dan Miguel sedang tertidur, anjing milik Hansen tiba-tiba menggonggong. Dan ketika dia melihat keluar, ternyata beberapa orang yang diduga kartel sudah berkumpul untuk menangkapnya. Hansen sempat menghubungi nomor darurat untuk meminta bantuan dan melaporkan jika di tempatnya saat ini telah terjadi perampokan. Beruntung saat itu Hansen dan Miguel sempat melarikan diri saat Moriko mendatangi kamarnya. Ketika Hansen akan pergi meninggalkan tempat itu, dia tidak melihat anjing miliknya. Hansen kemudian mencari setelah situasi dirasa sudah aman. Merasa duka akibat kehilangan anjingnya yang selama ini setia menemani sepeninggalan istri tercinta, Hansen kemudian menguburkan anjingnya. Di sana Hansen sempat menyesali perbuatannya untuk menolong Miguel. That ain't where he belongs. What's wrong about was driving your ass across the... Kecewa akan hal itu, Miguel kemudian pergi meninggalkan Hansen ke tengah hutan. Di perjalanan Hansen kembali bertemu dengan Miguel. Beruntung saat itu Hansen dapat membujuknya agar mau kembali masuk ke dalam mobil. Hansen sempat mampir sejenak ke rumah ibadah. Di sana dia mendapatkan pujian dari pemuka agama atas tindakannya mau membantu Miguel. Sementara di tempat lain, Sarah bersama timnya mendatangi hotel tempat Hansen menginap. Akan tetapi dia hanya menemukan ruangan kosong dengan isi yang sudah berantakan bekas peristiwa semalam. Kemudian setelah itu Sarah kembali ke kantornya. Di sana dia mencoba melacak keberadaan Hansen. Tidak lama kemudian Hansen kembali menelpon. Dia mengatakan akan tetap mengantarkan Miguel apapun resikonya. Sebagaimana wasiat ibu Miguel sebelum dia meninggal, Hansen juga mengatakan jika saat ini dirinya sudah tidak lagi mempercayai jaminan keselamatan dari pihak manapun untuk Miguel, terutama dari pihak kepolisian. Me to help this kid. Sementara di tempat lain, Moriko menemukan petunjuk dari majalah yang ditemukan. Di dalamnya Moriko menemukan lokasi di daerah Chicago yang sudah ditandai. Meyakini Hansen akan membawa Miguel ke lokasi tersebut, Moriko kemudian menghubungi anak buahnya yang berada di sana untuk mengawasi Hansen dengan menyebutkan ciri-ciri kendaraan yang digunakan olehnya. Di tempat berbeda, Hansen memutuskan untuk bermalam di sebuah hutan terpencil. Itu sengaja dilakukan untuk menghindari kejaran Moriko dan anak buahnya. Di sana Hansen memberikan tas milik ibunya kepada Miguel. Akan tetapi Miguel tidak mau menerimanya dikarenakan uang tersebut milik kartel yang saat ini memburunya. Hansen kemudian membakar semua uang tersebut. Keesokan harinya Hansen melatih Miguel teknik menembak dan sedikit pengetahuan menggunakan senapan, termasuk cara membuka dan memasang magazine. Setelah itu Hansen melanjutkan perjalanan dan mulai memasuki wilayah perbatasan Chicago. Di tengah perjalanan Hansen melihat dua orang yang terlihat mengawasi mobilnya dari atas jembatan. Dia pun meyakini itu adalah kelompok kartel yang sengaja ditugaskan untuk mengawasinya. Hansen memilih keluar melalui jalur lain untuk menghindari mereka.
Akan tetapi upaya Hansen untuk menghindari para kartel itu pun nampaknya tidak berhasil. Itu dikarenakan kelompok kartel yang lain terlihat mengikuti dari kejauhan. Saat Hansen akan menggember mobilnya, tiba-tiba mobil yang dikendarai mengeluarkan asap putih. Adu tembak yang begitu mencekam membuat Hansen cemas akan keselamatan Miguel. Dia pun membawa Miguel bersembunyi di dalam gudang jerami milik petani lokal yang ada di sana. Khawatir dengan risiko terburuk yang dialami, Hansen sempat berpesan agar Miguel pergi sejauh mungkin untuk menyelamatkan diri jika dia tewas dalam pertempuran ini. Hansen kemudian melanjutkan pertempuran dengan para kartel. Dibombardir tembakan oleh Moriko dan anak buahnya membuat Hansen sedikit kewalahan. Dia pun mulai melakukan siasat dengan meminta Miguel melakukan tembakan pengalihan yang harus dilakukan tepat di hitungan ke-30. Miguel berhasil melakukan tugasnya dengan baik sehingga Hansen berhasil menghabisi salah satu anak buah Moriko. Akan tetapi tindakan itu membuat Moriko mengetahui keberadaan Miguel. Miguel pun ditangkap kemudian dijadikan sandal agar Hansen mau menyerahkan senjatanya. Kemudian Moriko mengarahkan senapannya ke arah Hansen dengan tangan Miguel. Di sana dia ingin menghabisi Hansen dengan tangan Miguel sendiri. Miguel yang sudah mulai memahami penggunaan senjata berhasil mengeluarkan magazine dari pistol milik Moriko. Saat perkelahian itu Miguel berhasil mendapatkan pistol Moriko. Moriko menantang Miguel untuk menembaknya. Miguel pun terlihat bernafsu untuk menghabisi Moriko untuk membalaskan kematian ibunya. Akan tetapi hal itu dilarang Hansen. Itu dikarenakan dia tidak ingin mengotori tangan Miguel dengan membunuh Moriko. Saat Hansen akan mengakhiri hidup Moriko, tiba-tiba dengan sukarela tanpa diminta, Moriko mengembalikan medali bintang tanah jasa yang dulu dia ambil dari rumah Hansen. Karena Moriko melakukan hal baik di akhir hidupnya, kemudian Hansen meletakkan pistol di atas lantai dengan memberikan dua pilihan. Apakah dia ingin tertembak oleh dirinya atau mengakhiri hidup dengan sukarela sesuai dengan keinginannya. Saat mereka berdua pergi meninggalkan tempat itu, terdengar suara tembakan yang sepertinya Moriko memilih menembak dirinya. Hansen dan Miguel pun melanjutkan perjalanannya ke Chicago. Saat tiba di alamat yang dia tuju, Hansen memberikan lancana bintang medali penghargaan miliknya kepada Miguel sebagai tanda tuntasnya menjaga Miguel ke tempat sesuai dengan permintaan ibunya. Miguel kemudian disambut sukacita oleh saudaranya yang tidak pernah menyangka bahwa Miguel masih selamat. Saat Miguel melihat ke belakang untuk mengucapkan rasa terima kasih, akan tetapi Hansen sudah pergi terlebih dahulu sebelum keluarga barunya melihat. Di akhir cerita, Hansen terlihat menaiki bus untuk kembali pulang sambil melihat luka parah yang dialami saat beradu mekanik dengan Moriko. Dengan tenang dia pun perlahan menutup matanya. Pesan yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah ketika kita berencana melakukan kebaikan, lakukanlah sebaik mungkin walaupun pada prosesnya banyak halangan rintang yang menghadang. Niscaya pada akhirnya kita akan mendapatkan kepuasan ketika melihat apa yang kita lakukan memberikan kebahagiaan untuk orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.